Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pencabutan gigi desidui, khususnya elemen gigi 75 yang telah mengalami kegoyangan 3 derajat. Pada prinsipnya, pencabutan pada gigi desidui dan permanen itu tidak jauh berbeda. Namun, perlu kita perhatikan bahwa pada bagian apikal dari gigi desidui itu terdapat benih gigi permanen, yang artinya saat melakukan prosedur pencabutan kita harus berhati-hati agar tidak merusak benih gigi permanen tersebut. Nah, hal-hal lain yang perlu kita perhatikan saat melakukan pencabutan gigi desidui pada anak akan saya bahas pada video kali ini. Kita langsung saja ke apa saja sih instrumen dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan pencabutan pada gigi desidui, khususnya elemen gigi 75 yang telah mengalami kegoyangan 3 derajat. Pada pencabutan gigi desidui ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama yaitu tang mahkota untuk gigi molar desidui rahang bawah. Ciri-ciri tang ini yaitu beak dan handle membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Lalu, jika dibandingkan dengan forceps untuk gigi permanen, dia ukurannya akan lebih kecil. Ujung beak memiliki bentuk sharp pointed di kedua sisinya yang berfungsi untuk mencengkram area bifurkasi di bukal dan lingual. Lalu, selanjutnya kita juga memerlukan pinset untuk membantu mengambil bahan yang berukuran kecil. Kloretil. Nah, di sini kloretil berfungsi sebagai anestesi topikal. Ia tidak dapat memblok rasa sakit seperti anestesi lainnya. Namun, ia akan memberikan sensasi dingin pada permukaan mukosa yang diharapkan dapat mengalihkan perhatian anak dari rasa sakit saat pencabutan dilakukan. Selanjutnya, kita memerlukan povidon iodin sebagai bahan untuk asepsis. Cotton pellet untuk aplikasi bahan asepsis. Cotton ball sebagai media aplikasi kloretil ke mukosa. Gauge untuk kontrol perdarahan pasca ekstraksi, serta kasa untuk membantu mengeringkan mukosa. Nah, sedikit tips. Untuk instrumen yang dipakai, sebaiknya jangan diletakkan di atas meja agar tidak menimbulkan kepanikan pada pasien. Letakkan pada tempat yang tidak terlihat oleh anak dan ambil hanya saat diperlukan saja. Penggunaan instrumen diusahakan sesedikit mungkin agar tidak terlalu banyak mengganti instrumen di depan anak yang dapat menyebabkan meningkatnya kecemasan pada anak tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan perlu dilakukan pencabutan, jelaskan pada orang tua atau wali dan lakukan penandatanganan inform consent. Jangan lupa APD ya. Lalu, posisikan pasien pada dental unit. Untuk pencabutan gigi rahang bawah, posisikan dental unit lebih tegak dengan bidang oklusal sejajar dengan lantai. Dan ketinggian dental unit disesuaikan agar rongga mulut pasien di bawah siku operator atau ketinggiannya lebih rendah dibandingkan dengan pencabutan maksila. Sedangkan posisi operator untuk pencabutan gigi 75 yaitu berada pada arah jam 7 sampai jam 9. Nah, kita lanjut ke prosedur pencabutan. Pertama-tama, bersihkan dan keringkan area yang akan dilakukan pencabutan. Lalu, lakukan asepsis dengan menggunakan povidon iodin menggunakan cotton pellet yang dijepit dengan pinset di sekitar area bukal dan lingual gigi 75. Lakukan gerakan memutar dari dalam keluar. Aplikasikan kloretil pada 2 cotton ball dan tunggu hingga terlihat bunga es. Segera aplikasikan cotton ball pada permukaan bukal dan lingual gigi 75 sambil dilakukan sedikit penekanan dengan menggunakan opposite hand. Posisi opposite hand yaitu jari telunjuk berada di bukal dan jari tengah berada di lingual. Proses yang berhubungan dengan kloretil dilakukan dengan sesegera mungkin, karena kloretil memiliki duration of action yang sangat singkat yaitu dalam hitungan detik. Sehingga untuk mendapatkan efek yang maksimal, prosedur harus dilakukan dengan cepat. Aplikasikan pula dengan segera forceps pada mahkota gigi 75, dengan cotton ball masih pada posisinya. Aplikasi forceps seapikal mungkin dan posisi beak di mesial atau distal gigi untuk menghindari rusaknya benih gigi permanen. Lakukan gerakan pencabutan. Apabila resorpsi akar telah terjadi secara luas, maka pencabutan dapat dilakukan dengan mudah dengan menarik forceps ke arah oklusal. Namun, apabila gerakan ini masih dirasa sulit, maka dapat dilakukan sedikit gerakan ke buka lingual dan arah akhir ekstraksi yaitu ke buku oklusal. Lalu aplikasikan gauge pada area pencabutan. Instruksi pasca ekstraksi. Instruksikan pasien untuk menggigit gauge selama 30-45 menit. Disarankan juga pasien untuk makan makanan yang lunak dan dingin terlebih dahulu. Sikat gigi dan flossing dapat dilakukan seperti biasa namun hindari area ekstraksi.
Pasien juga dihimbau untuk menghindari kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perdarahan yang berlebih, seperti mengunyah makanan pada area pencabutan, memakai sedotan, dan memainkan soket dengan lidah. Nah, tips lagi nih. Kunjungan untuk pencabutan pada anak sebaiknya dilakukan pada pagi hari, yaitu saat anak masih aktif dan kunjungannya harus dijadwalkan, sehingga anak tidak menunggu terlalu lama, karena anak akan cenderung menjadi lelah dan menyebabkan anak menjadi tidak kooperatif. Selama kunjungan, lakukan pendekatan pada anak agar anak merasa lebih nyaman dan prosedur pencabutan dapat dilakukan lebih mudah tanpa adanya perlawanan dari anak tersebut. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pencabutan gigi residuwi, khususnya elemen gigi 75 yang mengalami kegoyangan 3 derajat. Saya mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata ataupun perbuatan. Tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.